Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zaid dari channel Al-Fatah Aja. Dan ini adalah video pertama saya yang memakai facecam. Ya nggak sih? Sebelumnya muncul cuman ya di kamera depan aja kalau lagi servis HP, dan sekarang saya facecam. Mantap. Kenapa saya facecam? Karena saya ada HP, bukan ada HP. Saya ada paket besar ini. Paket apaan tuh? Apa? Coba tebak. Ya, ini adalah HP. HP apa? Hmm, saya ceritanya sambil bongkar aja lah ya. Jadi intinya sih seperti itu, karena saya mau unboxing paket. Mantap. Oke, ya, di sini saya akan mulai untuk melakukan unboxing ya. Paketnya sangat besar sekali dan warnanya pink-pink gitu ya. Itu jangan kalian tanyakan kenapa ada sarung menggantung, karena jendelanya bolong dan silau cuy. Jadi saya tutupin sementara ya. Oke. Dan seperti biasa saya belum punya tripod, tapi tenang aja, saya sudah beli dan ya lagi dikirim, jadi nggak akan pakai yang kayak beginian lagi, mengurangi jarak viewfindernya. Dan ini dia HP-nya guys, yaitu Infinix Hot 60 Pro Plus. Wow, HP baru coy. Alhamdulillah ya. Dan pertanyaannya selanjutnya sambil buka aja, yaitu kenapa saya membeli HP ini, kenapa saya milih HP Infinix, bukan, kenapa saya beli HP ini, dan kenapa saya milihnya Infinix Note Hot 60 Pro Plus. Ini kok sulit sekali dibongkar ya. Oke, yang pertama kenapa saya beli HP baru, karena saya ada ide konten. Aduh, maaf, lutut saya kelihatan. Saya ada ide konten untuk bikin perjalanan saya saat COD ya, yaitu bentar, saya ada sedikit gambaran buat ide konten tentang ya perjalanan saya ketika COD dan memperbaiki HP atau membeli HP rusak ketika di jalan. Jadi saya butuh dua HP ya. Dan kenapa kok ngambilnya HP yang lebih murah atau HP yang lebih biasa? Karena seperti kalian sudah tahu sendiri, HP pertama saya ini adalah Samsung Galaxy A54 ya. Ya karena ini diutamakan atau diproyeksikan sebagai HP untuk yang dipegang guys. Dan untuk kayak kamera dan lain-lain, untuk video dokumentasi itu pakainya Samsung A54. Sementara ini dipakai untuk yang buat COD-annya begitu. Nah, itu satu. Ya, yang lainnya sih belum ini ya, belum terlalu pasti. Cuman ya mungkin saya juga ada konten gaming di HP, di channel yang lain, cuman itu nanti aja. Dan ini adalah, yaitu intinya sih seperti itu. Yang kedua, kenapa milihnya Hot 60 Pro Plus? Karena ini HP, sebenarnya sih, kalau sebenarnya sih saya pecinta Samsung ya. Iyalah, pas dulu keluar ini harga hampir 6 juta untuk Samsung A54-nya. Kenapa saya pilih Samsung ya, karena saya suka Samsung. Padahal ada pilihan banyak, mungkin Poco F5 waktu itu, atau mungkin Vivo V27 atau yang lain-lain ya. Itu banyak pilihannya, dan ini saya pengen nyoba aja bagaimana rasanya pakai HP Infinix. Toh juga untuk HP ini memang benar-benar ya lagi beneran rame sekali diperbincangkan di dunia persmartphonean Indonesia, karena desainnya yang sangatlah luar biasa ya untuk HP harga 2,5 juta. Jadi
ya bentuknya yang sangat tipis seperti ini ya kan, cuman 5,95 mm tuh, 6 mm, dan layarnya juga melengkung. Cuman ya begitulah. Ini sambil kita nyalakan HP-nya. Oke, Infinix Note Hot 60 Pro Plus. Dan ini adalah versi RAM 8GB dan internal 256GB. Oke, sambil menunggu HP-nya menyala, kita lihat dapat apa aja untuk HP-nya. Di sini kita ada bonus kartu Smartfriend. Ini nggak tahu akan saya pakai atau enggak, karena saya nggak pernah pakai Smartfriend. Dan ada buku petunjuk penggunaan, lalu ada license by Qualcomm. Oh nggak tahu sih, padahal HP-nya pakai MediaTek G200 ya. Cuman untuk MediaTek itu harus pakai ini kok, nggak tahu. License by Qualcomm. Lalu ada stiker-stiker jika kalian mau masang. Ya, lalu ada casing untuk ya sedikit proteksi lah ya. Dan juga charger bawaan ya, nggak seperti HP Samsung ini yang harganya 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat, cuman nggak ada chargernya. Tapi pas saya beli ada promonya sih, jadi masih dapat charger. Oke, di sini dapat charging 45 watt dan SIM ejector. Untuk paket pembeliannya lumayan lengkap, bahkan kita juga dapat ini, dapat anti gores yang untuk khusus buat layar yang edge-nya ini ya, yang melengkungnya ini gitu. Oke, di sini lanjut kita unboxing. Muncul tulisan seperti ini lah ya. Tapi untuk kesan pertamanya ya, HP-nya sih ringan, cuman agak berat sih, masih lumayan kerasa agak beratnya, dan tipis banget sih. Dan bezelnya juga ya nggak terlalu tipis tapi masih normal. Kalau tipis itu udah kelasnya di Xiaomi yang harganya 4-5 juta ya, kayak Poco X7 Pro atau mungkin Poco F7 yang udah sangat tipis. Dan ini ya masih lumayan sih, masih lumayan tebal, dan ternyata edge-nya itu nggak kayak Samsung S7 8G ya yang sampai ke sampingnya luar biasa penuh. Di sini cuman ya kayak 2,5 di glass saja, tapi lumayan untuk menambahkan apa ya, untuk sebuah experience yang baru, karena biasanya cuman punya HP untuk yang biasa aja. Oke, di sini kita ketik pilih itu, dan ya kita setting dulu ya. Cuman ini ya mudah sih, cuman berikutnya aja. Dan ini saya dapat di harga 2,48 lah. Harga barunya sih sekitar, kalau tanpa promo itu 3 juta, cuman dengan promo itu harganya 2,6 kalau nggak salah. Untuk yang 28 dan 256. Dan kita disambut dengan saya nggak tahu sih ini siapa sih, tapi anggota JKT yang cakep sekali. Tentu saja ya kan, namanya juga idol, yang dijual adalah wajahnya. Dan ini uji coba untuk kameranya tuh, kamar saya sangat berantakan guys, sangatlah terang ya ternyata ya, di atas ekspektasi saya. Maksudku untuk saya yang biasa menggunakan Samsung A54 ini lumayan bersaing, cuman apa ya, untuk yang sederhana aja. Dan ini adalah kamera depannya ya. Di sini ntar saya matikan lampu flashnya dulu, dan ya seperti itu hasilnya, lumayan terang. Tuh, atap rumah saya bolong tapi tidak apa. Dan ya udah sih, itu aja sih. Apakah saya akan review? Nggak tahu, karena saya bukan reviewer, saya tukang servis, tukang ganti LCD sih lebih tepatnya. Dan ya apakah menguntungkan atau apakah worth it, sebenarnya sih tergantung selera kalian sih. Kalau misalnya kalian sukanya brand, untuk Infinix ini sama sekali tidak menjual ya.
Menurut saya loh, apalagi saya yang basicnya sukanya Samsung. Cuman untuk orang yang nggak terlalu peduli hal itu, HP ini benar-benar menawarkan sebuah experience atau pengalaman yang unik, dimana dengan spek yang lumayan bagus, yaitu G200 RAM 8256 harga 2,5, kalian dapat desain yang sangat tipis, baterai 5100 mAh, lalu layar lengkung, dan itu atau ya simpelnya penampilan lah ya. Untuk harga 2,5 sih menurutku gila sih. Ini mengingatkan saya dengan HP bukan Itel S23 Plus yang muncul 2023 atau 2024 ya. Yang benar-benar benar-benar meledak karena bisa. No. Ini no edit ya. Jatuh teman-teman. Tenang saja. Kita akan beli tripod. Untuk Itel S23 yang pernah booming beberapa tahun yang lalu, 2023 atau 2024, karena desainnya yang tipis, lumayan tipis, backdoornya kayaknya kaca kalau seingat saya ya, atau plastik yang mirip kaca, dan yang paling utama layarnya lengkung. Cuman yang disayangkan pada saat itu adalah prosesornya masih pakai Unisoc apa T606 atau Unisoc apalah, yang artinya speknya lumayan rendah untuk kelasnya, yaitu 2,2 atau 2,5an sama seperti ini gitu. Dan ini dihadirkan kembali di tahun 2025 dengan layar lengkung, desain tipis, baterai 5000, dan prosesornya G200. Sangat mantap ya, walaupun G200 sih cuman rebranding dari G99 ya, yang sudah ada di sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Begitu. Oke. Jadi mungkin ya tunggu aja. Saya sih inginnya sih uploadnya di FB ya, cuman untuk YouTube mungkin jadi ada konten YouTube Short, atau mungkin kita servis di jalan, wanjay. Experience yang baru dengan ya kita harus memanfaatkan dua HP ini. Oke, seperti itu saja. Mungkin akan ada video-video yang lain tentang tentang Infinix ini, saya nggak tahu, tapi ya mungkin kalau ada ide bisa kasih saran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.